mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai kesalehan. Kesalehan. Di dalam bahasa Ibraninya kita menemukan kata tam. Kata ini kita temukan dalam Ayub pasal 2 ayat yang ketiga ketika Tuhan berbicara kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh, tam. Kata saleh, tam, di dalam bahasa Ibrani itu juga memiliki pengertian perfect, complete, utuh, sempurna. Juga bisa berarti lurus, righteous, just, lawful, berarti menuruti hukum dan benar. Dalam bahasa Yunani kita menemukan kata saleh. Pertama kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Ada satu kata, eusebeia atau eusebos. Kita baca ayat itu, saudara. Dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 2 Petrus 3 ya. ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kata saleh di situ, eusebos atau eusebeia, yang juga berarti holiness atau kesucian. Rasul Paulus mengatakan barang siapa yang mau hidup dalam Kristus Yesus, mau beribadah di dalam Dia, harus menderita. Kata hidup beribadah di dalam teks aslinya juga eusebos ini. Kalau pada zaman dulu aniaya secara fisik, tapi kalau zaman kita pasti ada satu tekanan dalam jiwa batin kita di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Dan orang yang hidup saleh, eusebos, pasti teraniaya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Terus? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya. Saudara sekalian, apa yang dikatakan firman Tuhan ini pasti akan terjadi. Kalau tidak terjadi di zaman kita, itu bisa terjadi di zaman anak-anak kita atau cucu kita. Pasti terjadi. Dan kalau kita mendapat peringatan ini, mari kita menghargainya. Mari kita meresponinya dengan benar. Betapa suci dan eusebeianya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kata saleh yang kedua dalam perjanjian baru di Ibrani 5 ayat yang ke-7, eulabeias. Baca. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, karena eulabeias, karena kesalehannya, terus ia telah didengarkan. Tuhan Yesus dibangkitkan bukan karena sekedar kuasa Allah Bapa, tapi karena kesalehan Tuhan Yesus. Eulabeia. Kata ini bisa berarti fear of God, takut akan Tuhan.
honor, reverence of God. Takut menghormati Tuhan. Pernahkah kita memperkarakan kesalehan macam apakah sebenarnya yang dikehendaki Allah untuk kita kenakan di dalam hidup ini? Kesalehan macam apa sebenarnya yang harus kita miliki? Kata saleh itu sendiri kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Indonesia artinya taat, sungguh-sungguh, beribadah, suci dan beriman. Tetapi bagaimana kesucian, maksud saya kesalehan dalam hidup kita? Kesalehan macam apakah sebenarnya yang harus kita selenggarakan dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Dalam banyak agama termasuk agama Yahudi, kesalehan dapat diukur dari melakukan hukum atau syariatnya. Pelanggaran terhadap hukum dapat dibuktikan secara konkret. Itulah sebabnya dalam agama-agama Samawi seperti agama Yahudi terdapat hukuman atau sanksi-sanksi pelanggaran. Sebab pelanggarannya dapat terbukti. Tetapi dalam kekristenan tidak terdapat hukum-hukum dan tidak terdapat sanksi-sanksi seperti banyak agama itu. Saudara, kalau mendengar kata agama Samawi, itu artinya agama yang diyakini berasal dari wahyu Allah. Ciri-cirinya biasanya agama Samawi ini percaya Allah itu esa, memiliki hukum-hukum. Tahun 1400, tepatnya 1440 sebelum Masehi, ada agama Yahudi, saudara, agama Musa. Lalu abad 1 Masehi itu agama Kristen. 600 tahun kemudian, abad 6, 7 Masehi, itu baru agama Islam. Ini disebut agama Samawi, agama yang diyakini berasal dari wahyu Allah, percaya Allah itu esa dan memiliki hukum-hukum. Dalam agama-agama tersebut pasti ada hukum-hukum yang bisa dibuktikan secara konkret kalau dilanggar. Maka ada sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian agama tidak dapat dipisahkan dengan negara. Seperti orang Yahudi memiliki syariat yang dikenal sebagai misi patim. Misi patim. Pada zamannya, saudaraku. Melanggar undang-undang sipil berarti melanggar hukum Tuhan. Agama tidak bisa dipisahkan dengan negara, tidak bisa dipisahkan dengan politik, tidak bisa dipisahkan dengan tata laksana kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa sangat mengerti kalau ada bank syariah misalnya. Karena memang agama Samawi mengatur sampai tingkat itu. Kalau ada wilayah daerah mayoritas Islam lalu minta syariat Islam ditegakkan di wilayah itu bisa sangat dimengerti. Karena memang di dalam kitab suci mereka memuat bagaimana tata kelola masyarakat. Orang Yahudi juga begitu, saudara. Dan sangat strict. Jadi kalau dewasa ini kita mendengar ya, dan berita heboh dunia mengenai ISIS yang mau mendirikan negara Irak dan Suriah, kita bisa sangat mengerti. Kalau saya sangat mengerti. Ini bukan setuju atau tidak setuju. Saya hanya memaparkan satu fakta bahwa memang agama-agama Samawi itu memuat hukum-hukum dan sekaligus sanksi-sanksinya. Seperti di Aceh misalnya, melakukan satu pelanggaran bisa dicambuk di depan umum, saudara.
Beda dengan negara-negara yang mayoritas Kristen. Gereja bisa dipisah dari negara. Tentu hukum-hukum negara itu ya karena orang-orang Kristen sebagai penyelenggara negara, pasti hukum-hukum yang disusun memiliki nuansa kekristenan. Tetapi di dalam agama Yahudi atau agama Samawi lainnya, kita bisa mengerti kalau ada tata laksana kehidupan masyarakat yang diatur oleh kitab suci mereka. Nah, Alkitab kita tidak membuka peluang sama sekali adanya hukum syariat, apalagi sanksi-sanksinya. Jadi kita juga melihat aspek yang memang harus diterima sebagai realitas. Misalnya di Eropa ya, orang mau pakai celana pendek atau perempuan pakai seperti pakaian dalam saja di pinggir jalan nggak ditangkap. Kalau di sini bisa melanggar undang-undang pornografi, porno aksi. Karena memang tidak ada peraturan yang mengatur itu, saudara. Nah, kalau orang-orang Yahudi itu, wah, dia juga ekstrim sekali, saudara. Apa yang halal, apa yang haram, wah itu strict. Saya menyaksikan sendiri, saya sudah beberapa kali ke negara itu. Jadi Jumat malam mereka sudah kumpul di satu restoran misalnya, betul di restoran karena saya pernah makan di situ dipisah. Jadi saya sempat melihat mereka dan memperhatikan karena menarik. Satu keluarga per meja nanti rabi itu guru suka datang ngobrol di meja ini dan jalan lagi. Jangan coba-coba membawa makanan di hotel-hotel milik orang Yahudi. Mereka itu hari Jumat malam sudah mengadakan pertemuan bersama, Sabtunya tidak bekerja. Kalau bekerja, yang bekerja orang-orang Filipina, orang Palestina, orang Arab. Yang bekerja di hotel-hotelnya orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi bekerja. Itu hari keramat, hari suci. Jangan coba-coba membawa makanan di meja makan hotel orang Yahudi. Itu kalau ketahuan itu saudara, itu seluruh isi di meja itu dibungkus pakai taplaknya, dibungkus perang pecah, diambil dibuang ke tong sampah, dibuang di sampah, udah najis. Padahal belum tentu yang dibawa itu babi, belum tentu. Sampai begitu ekstrimnya loh, saudara. Makanya pada waktu saya ke Israel dulu bawa tempe kering, bawa kecap, bawa sambal, bawa abon, sambal terasi, kita nyolong-nyolong, curut-curut. Gaet kita juga ternyata makan. Kan banyak orang Palestina jadi gaet. Dan tidak sedikit orang Palestina beragama Kristen loh. Anda jangan kebayang bahwa semua orang Palestina itu masuk orang Muslim, tidak. Orang Palestina pun juga sebagian orang Kristen. Dulu yang mewakili Palestina di PBB dan menteri luar negerinya orang Kristen. Ini nggak masalah politik ya, agama sih agama, saudara. Nah kebetulan gaet kita kan kadang-kadang orang Kristen, dia juga nyobain kita punya cabai. Kenapa? Fire. Api maksudnya, pedes. Belum tahu kan? Cabainya orang Jawa. Saudaraku sekalian, jadi kita bisa mengerti kan kalau agama tidak bisa dipisahkan dari negara, dari tata laksana kehidupan. Gitu. Tapi tentu saudaraku, tidak semua orang setuju dengan pola-pola itu ya. Masing-masing, setiap agama juga punya pandangan, punya orang-orang yang berpandangan berbeda. Seperti Kristen pandangannya macam-macam dalam orang Kristen ya. Orang Buddha juga ada Buddha A, Buddha B gitu. Orang Islam juga punya beberapa pandangan, ada Islam A, Islam B, Islam C gitu saudara ya. Tidak sama. Nah dalam kekristenan kita itu diajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di Matius 5 ayat 48 Tuhan berkata bahwa kita harus sempurna seperti
Bapa di surga. Filipi 2 ayat 5-7, kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Ini sebenarnya enggak jelas, abstrak. Seperti Kristus itu apa? Seperti Kristus itu bagaimana? Itu abstrak sebenarnya, saudara. Enggak jelas. Jadi kalau sampai saudara menganggap itu gampang atau mudah dimengerti dan Anda tidak memperkarakan, berarti saudara tidak mengerti. Kalau boleh menggunakan kata agak negatif, absurd. Nggak jelas. Nggaklah kamu sempurna seperti Bapa. Seperti Bapa itu macam apa? Bapa tidak kelihatan. Seperti Yesus. Seperti Yesus yang bagaimana? Dan masih banyak ayat lain yang senada dengan itu. Yang pada dasarnya dalam kekristenan, saudaraku sekalian, hal itu sulit dipahami. Sebab dalam kekristenan itu orang percaya menjadikan Tuhan sebagai hukumnya. Ini sebenarnya rancangan Allah semula. Dalam kekristenan, the Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya. Maksudnya agar manusia memiliki kemampuan bertindak seperti Allah. Jadi inilah keunggulan yang dimiliki manusia, di mana manusia sebenarnya tidak perlu diberi hukum, tidak perlu diberi peraturan, sebab manusia sudah mampu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Gambarnya, saudara. Ini berarti manusia dimungkinkan untuk berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Sehingga dalam segala tindakannya selalu sinkron dengan penciptanya. Dan inilah keagungan manusia. Dalam hal ini manusia mampu berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun tanpa diberi peraturan atau hukum atau syariat. Rancangan Allah semula manusia bisa berbuat baik dalam ukuran Tuhan tanpa bayang-bayang hukum dan peraturan. Manusia seperti inilah yang dirancang Tuhan sejak semula. Kesanggupan mengerti kehendak Tuhan sudah diberikan Tuhan kepada manusia sejak semula. Jadi sebenarnya manusia yang orisinil adalah manusia yang tidak membutuhkan hukum, tidak membutuhkan syariat, tidak membutuhkan aturan, seperti orang Yahudi dengan misi patimnya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak mampu bertindak dengan standar kesucian Tuhan. Jadi mengalami penderitaan di bumi itu tidak ada artinya dibanding dengan fakta manusia tidak mampu mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Manusia tidak mampu melakukan kebaikan yang ideal, kebaikan yang berstandar Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan di sini bukan hanya sekedar mengerti hukum-hukum yang ada, tetapi memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Allah. Itu keagungan manusia. Manusia bukan binatang, saudara, yang harus di bawah bayang-bayang hukum dan ancaman hukuman baru benar. Ini bukan manusia standar Allah sebenarnya. Baru-baru ini sedang ditandatangani dan nanti akan disahkan lewat sebuah kalau sudah ada pertemuan yang akan digelar di Dewan Perwakilan Rakyat terhadap atau mengenai hukuman orang yang memperkosa dan melakukan seks abuse untuk anak-anak. Hukumannya bisa hukuman mati, bisa kebiri, saudara. Katanya untuk aspek jerah. Ini Allah
Yang sempurna tidak menciptakan makhluk macam ini. Kalau binatang iya. Saya pernah bertanya kepada seseorang. Kebetulan saya juga kenal pemilik safari itu. Jadi saudara, saya tanya kepada stafnya, ini kenapa ya kok bisa binatang tidak lari ke sana? Waktu buka pintu itu kan dia bisa lari. Enggak, Pak. Saya pernah tanya lagi di tempat mana begitu, saya lupa. Rupanya ada daerah-daerah yang dikasih strum. Jadi itu kalau binatang ke tempat mau keluar, strum dia kabur balik. Strum lagi, dia kalau mau keluar kena strum lagi, balik. Sehingga binatang itu punya efek jerah dan tidak berani lagi ke sana. Pokoknya lihat begitu langsung takut, strum. Nah, manusia kan nggak diciptakan dengan efek jerah seperti ini, saudara. Saudara lihat ini ya, ini Allah, ini hukum. Manusia dibawahi hukum, saudara. Manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah. Kalau orang Yahudi hanya imam besar, itu pun setahun sekali, saudara. Tetapi oleh salib Tuhan, manusia bisa kembali berhubungan langsung dengan Allah. Kan standar awalnya memang begitu. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu, bagaimana manusia ini diperbaiki, saudara. Sehingga bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kesempatan dikembalikan kepada kemampuan semula ini adalah anugerah yang tiada tara. Setiap hari kita mulai membuka mata, seharusnya kita menetapkan hati untuk berubah, yaitu bertumbuh menjadi orang saleh yang mampu mengerti kehendak Tuhan, berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Kita harus selalu berpikir bahwa kesempatan untuk berubah ini akan segera lenyap dan kita akan kehilangan kesempatan ini untuk selama-lamanya. Perubahan-perubahan ini harus dilakukan dengan sengaja, diperjuangkan untuk sampai kepada satu keadaan di mana kita bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kesalehan memiliki ukuran hukum, maka kesalehan tersebut sudah dapat terukur, saudaraku. Misalnya hukum jangan membunuh, terukur. Dia tidak membunuh, ya berarti tidak melanggar. Tidak heran kalau di Filipi 3 ayat 6, Paulus berkata, ditinjau dari hukum, aku tidak bercacat, aku tidak bercela. Dan memang tidak pernah dibuktikan Saulus yang kemudian jadi Paulus melakukan pelanggaran hukum Taurat. Tetapi orang percaya memiliki hukum yang lain. The Lord is my law. Kalau bagi orang percaya seperti yang dikemukakan Tuhan di Injil Matius pasal 5, yang namanya membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang. Membenci sudah berkategori membunuh. Siapa yang bisa tahu itu? Berzina bukan hanya melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pasangan lain yang tidak sah. Ketika seorang pria melihat lawan jenis, mengingini atau terbakar hawa nafsunya, dia sudah berzina. Ini kehidupan yang sangat luar biasa kalau mau menurutinya. Untuk memiliki kesalehan seperti yang Tuhan kehendaki ini, seseorang memang harus berurusan dengan Tuhan. Sebab yang menjadi modelnya Tuhan sendiri. The Lord is my law. Harus ada hubungan supaya bisa mendengar suara Tuhan, peringatannya, teguran-tegurannya, saudara. Keadaan kita masing-masing itu berbeda. Karakter kita masing-masing itu berbeda. Dan Tuhan tahu bagaimana menggarap masing-masing kita, saudara. Mengapa kita harus berurusan dengan Tuhan secara pribadi? Sebab yang dapat membuktikan kebenaran hidup kita hanya Tuhan. Makanya harus ada pertemuan dengan Tuhan. Tirai bait Allah terbelah memberikan signal, isyarat bahwa manusia siapapun bisa menjumpai Allah.
Dan Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus dan telah dipenuhinya. Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Oleh sebab itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya demi mencapai kesalehan ini, harus mengarahkan niat kita kepada Tuhan. Ini sama dengan menetapkan hati untuk mengasihi Tuhan dengan segenapnya. Kemudi arah hidup kita itu di tangan kita, saudara. Anda mau arahkan ke Tuhan atau tidak? Anda nggak bisa bilang, bukan salahku, kita yang mengarahkan. Kita dulu atau sampai sekarang mendengar orang berdoa, Tuhan ambillah kemudi hidupku. Tuhan ambil alih kemudi hidupku. Juga di dalam lagu, saya pernah mendengar ada lagu yang mengatakan, Tuhan yang ambil alih kemudi hidupku. Tuhan mana yang mengambil alih kemudi hidupmu, bro? Tuhan yang benar tidak mengambil alih kemudi hidupmu. Tuhan yang benar mengajar kamu mengemudikan kemudi hidupmu. Kalau Tuhan mengambil alih kemudi hidupmu, kamu masuk neraka, kamu harus menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan mengambil alih kemudi hidupmu, kamu tidak perlu bertanggung jawab. Dulu waktu saya belajar mobil pertama, saudara, di sebelah saya ada instruktur. Dia juga punya sopir, dia punya setir juga. Dan dia juga ada rem. Jadi pada waktu kita jalan begini, tiba-tiba kok berhenti, dia ngerem. Tapi lambat laun, dia biarkan kita. Tuhan bisa memberikan instruksi-instruksi, kadang-kadang ngerem juga, bisa. Tapi tujuannya bukan mengambil alih kemudi hidup kita. Kita yang harus mengemudikan hidup kita sendiri. Saudara mau mengarahkan hidupmu kepada Tuhan atau tidak, itu tanggung jawab dan kebebasan saudara. Jangan menyalahkan Tuhan nanti. Nggak bisa. Nah masalahnya banyak orang yang hari ini hasrat, niat, hatinya sudah bukan kepada Tuhan. Bahkan pendeta seperti saya ini bisa diselewengkan hanya karena ingin punya jemaat sekian banyak, cabang sekian banyak, punya gedung gereja, punya begini begitu. Pelayanan memang, tetapi ternyata meleset. Niat saudara harus ke Tuhan. Jadi jangan Anda meninggalkan pertemuan seperti ini. Niat hati saudara yang harus diarahkan ke Tuhan sepenuhnya. Kalau saudara berkata, oh setuju Pak. Tapi Anda tidak mulai sekarang, mungkin selamanya Anda tidak pernah berhasrat kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan begini dalam mazmurnya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis
menangis lenyap gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Saya takut, saya khawatir niat saudara sudah susah terarah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara tidak menghargai Tuhan sepantasnya. Kalau suatu hari saudara ketemu Tuhan, saudara akan gemetar dalam ketakutan karena engkau tidak menghormati Dia. Biar pendeta juga saya mengalami tahun-tahun panjang di mana saya tidak memperlakukan Tuhan secara benar. Tetapi di sisa umur hidup kita sekarang ini kita mau memilih Tuhan. Dalam doa saya sering mengatakan, Tuhan, aku memilih Engkau. Saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa berurusan dengan Tuhan? Yang pertama tadi ya, niat hasratmu harus sepenuh ke Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hanya untuk menemukan kekasih abadi, yaitu Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita sendiri tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan kita oleh korban Tuhan Yesus selanjutnya adalah Injil. Roma pasal 1, 16-17. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Tetapi memahami Injil bukan sesuatu yang mudah. Kita harus mencari orang yang dapat mengajarkan Injil dengan benar. Dan saudara bisa menemukan banyak pendeta. Carilah, temukan hamba Tuhan yang bisa mengajarkan Injil dengan benar. Yang dapat dibuktikan dengan kehidupan saudara berubah. Saudara makin mengasihi Tuhan, hidupmu semakin saleh, memberkati orang lain, senang bertemu dengan Tuhan, lalu tidak takut mati, dan punya kerinduan orang lain diselamatkan, dan arah hidupmu di situ. Banyak pendeta, bukan hanya saya. Saudara harus menemukan hamba Tuhan yang memang bisa mengajarkan Injil dengan benar. Carilah. Dan kalau sampai Anda ketemu hamba Tuhan yang bisa mengajarkan Injil dengan benar, apa yang dia lakukan untukmu tidak bisa kau bayar pakai duit. Sebab untuk keselamatan jiwamu, saudaraku, itu nggak bisa dinilai atau diukur dengan uang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, kita harus melatih telinga rohani kita untuk mendengar suara Tuhan. Jangan saudara punya mental block. Oh, yang bisa mendengar suara Tuhan hanya pendeta. Enggak. Semua kita harus mendengar suara Tuhan. Karena Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Maksudnya adalah supaya menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi saudara bisa berhadapan langsung dengan Tuhan di sini. Tidak perlu imam. Makanya kalau ada orang membedakan ini imam, ini awam, itu salah. Karena semua kita adalah imamat yang rajani. Semua kita imamat. Anda harus melatih telinga rohani saudara. Bagaimana Pak bisa melatih telinga rohani saudara? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Melatih telinga rohani saudara itu ada beberapa langkah. Yang pertama, saat teduh. Saya sudah berulang-ulang berkata jam doa. Jam doa. Itu prime time saudara. Prime time saudara itu adalah saudara ketemu Tuhan. Anda berkata sibuk. Anda tidak pernah tidak sibuk, saudaraku. Anda tidak pernah tidak sibuk. Kecuali nanti kalau sudah tidur di Menteng Pulau, Tanah Kusir, Gunung Gadung, San Diego Hill. Anda kalau sudah di sana, keliling, baru Anda berhenti. Tapi kalau Anda berhentinya setelah mati, Anda pasti tidak dikenal Tuhan. Engkau tidak menghargai Tuhan.
Kenapa enggak 30 menit duduk diam? Lalu yang kedua, saat jeda. Saya sedang mempraktekkan ini dan asik sekali karena gratis. Tapi nilainya nggak bisa diukur pakai apapun. Saat jeda itu artinya dalam beberapa saat Anda mesti punya waktu merenungkan Tuhan. Allah hidup, Allah maha hadir. Aku ada dalam hadiratnya. Sambil saudara nunggu istri lagi bolak-balik baju di ruang, lagi bolak-balik baju di satu store atau di satu toko, Anda berdiri begini, Tuhan. Renungkan Tuhan. Jangan merenungkan istri yang tidak pernah puas dengan bajunya. Anda diam, apalagi duduk ya, sambil nunggu makanan datang nih. Dia duduk, Anda mikir Tuhan. Saat jeda ini kalau dibiasakan nanti Anda terbiasa. Dalam waktu tertentu itu akan ingat dengan sendirinya. Ingat dengan sendirinya. Sampai jadi irama. Anda tidak perlu mengingat, itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Waktu Anda duduk, ibu-ibu nunggu anak-anak diem merenung. Terus ada saat jeda seperti itu, saudara. Seperti tadi saya kasih tahu bapak-bapak lagi nunggu istri, ya. Saya kalau di mall saya lihat ibu-ibu tuh gonta-ganti baju, bawa barang itu ya, masuk tuh, keluar nggak ada satupun dibeli. Saya cuma khawatir keluar-keluar itu kancingnya yang hilang 2-3 biji. Ini ibu kok nggak pernah puas ya, saya lihat itu ibu-ibu tuh. Ibu-ibu muda, ibu-ibu tua sama saja. Ya. Saya tidak mengatakan ibu-ibu yang di sini lah, enggak, ini yang ada di lain tempat ya saudara, karena enggak ada yang nginep di sini. Oke, ya. Kita duduk, dia bapak-bapak nungguin sambil megangin tas gini nih. Tapi hatinya melekat ke Tuhan. Saat jeda itu, amin. Ada saat teduh, ada saat jeda, saudaraku. Lalu hindari, saudara. Hindari input negatif. Input negatif. Persahabatan dengan orang-orang yang Tuhan tidak kehendaki, ya, itu harus kita lakukan. Kadang-kadang ada orang yang searching internet, apa aja ditonton, kurang kerjaan. Kenapa you tidak mendengar firman langkah kedua tadi, saudara? Ya, kenapa? Terlalu banyak mendengar yang bukan dari Tuhan itu membuat saudara tidak akan bisa punya kepekaan, merusak. Yang ketiga, jaga mulut. Ini saya sering gagal. Yang satu ini. Saya ini kan banyak bicara di mimbar. Suka turun ke mimbar itu ke bawah, saudara. Banyak ngomong. Perkataan sia-sia yang kita perkatakan akan mengurangi kepekaan kita. Bukan tidak boleh ngomong. Kadang-kadang kita ngomong apa, orang mengartikan apa. Kan kalau pendeta seperti saya ini kan sudah terbiasa punya keramat tamahan. Ahli dalam keramat tamahan. Apa kabar, gimana ibu? Kadang-kadang tidak perlu. Sometimes cuma apa kabar, Tuhan berkati. Oke, cukup. Ngomong yang enggak, rusak. Di meja makan, ngobrol. Kalau firman yang diomongin boleh. Nanti banyak ngomong yang gak perlu. Gendang telinga kita ini, gendang telinga jiwa kita jadi budak, saudara. Makin banyak ngomong, makin budak. Banyak bicara. Jadi bagaimana kita bisa memiliki telinga yang peka mendengar? Ini saat teduh, saat jeda, hindari input, jaga mulut, dan yang terakhir gak usah saya omongin, tahu. Hidup suci. Orang yang hidup suci itu peka mendengar suara Tuhan. Saudara, saya sudah banyak salah. Saya bicara ini bukan karena saya sukses. Justru karena banyak gagal, saya bisa bicara ini, saudara. Jadi sekarang kalau kita ngomong, periksa hati. Jujur nggak saya bicara ini? Ya. Jaga hati. Ku taruh Tuhan di mataku,
Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormatimu dengan tulus. Dunia yang gelap ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci, namun rinduku tetap padamu, lebih mengenal semakin dalam pribadi. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucian-Mu sampai di kerajaan nanti. Jadi niat dulu yang kuat, sebab kita kalau menjadi orang saleh itu standarnya Tuhan, bukan hukum. Kita tidak punya hukum seperti agama-agama samawi lain, tapi Tuhan. Jadi kita harus memiliki pergaulan pribadi, kontak, sentuhan dengan Tuhan, dan untuk itu harus ada niat yang kuat. Saya sering berkata, aku memilih Engkau Tuhan, dan itu diupdate terus, aku memilih Engkau Tuhan. Ya memang itu absurd juga, nggak jelas gimana itu, tapi saudara akan bisa punya pengalaman yang very confidential, sangat rahasia pribadi. Yang kedua harus mengerti firman. Makanya temukan pendeta, pengajar yang bisa mengajarkan Injil secara benar. Saya tadi sudah singgung nama-nama pendeta, supaya Anda tahu bahwa saya tidak mengatakan saya paling benar. Biar saudara yang membuktikan sendiri. Anda tanya Tuhan. Ya, saya janji, tidak marah. Anda berkata, wah saya dibohongin nih, rasus ini, ngipul nih, sesat nih. Ya sudah, tidak apa-apa. You cari pendeta lain. Oke. You tetap saudara saya. Nanti kalau kita ketemu di mall, kita ketemu di restoran, kita tetap brother and sisters in Christ, dalam Kristus. Apa sih ruginya? Harus saudara berani bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang bisa mengajarkan Injil? Dan kalau sampai Anda ketemu pendeta seperti itu, Anda nggak bisa bayar dengan duit. Yang ketiga, Anda harus mempertajam gendang telinga jiwamu. Harus. Anda harus bisa mendengar. Tiap hari harus 30 menit ketemu Tuhan. Anda sibuk. Anda nggak pernah nggak sibuk sampai di Menteng Pulau, Tanah Kusir, Kober Petamburan, atau Kober Karet Tengsin. Anda harus mau menyediakan waktu 30 menit saat teduh, lalu saat jeda. Nanti dipraktekkan, pulang dari sini jangan semua gone. Pikirkan lagi, Tuhan hadir, aku di hadapannya,
Terus sampai menjadi irama, nanti muncul sendiri. Percaya, dulu saya tidak punya begitu. Dulu saya nggak mampu. Karena saya tidak membiasakan. Suka-sukalah. Tapi ternyata dengan keadaan itu saya tidak bisa mempertahankan kesucian. Nggak bisa hidup bersih. Maka saya berusaha untuk merubah diri. Yang keempat, jangan banyak bicara. Ini kegagalan saya nih. Kegagalan saya. Perkataan yang tidak perlu saya ucapkan. Itu membuat gendang telinga jiwa kita jadi budek. Makin banyak ngomong, makin budek saya. Anda ngerti maksudnya? Perkataan bukan gak boleh diucapkan. Anda harus ngomong untuk apa yang Anda harus ngomong. Yang tidak perlu Anda ngomong, jangan ngomong. Tadi lagu tadi. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucian sampai di kerajaanmu nanti. Ku taruh Tuhan, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati. Amin. Menghormati kesucian sampai di kerajaanmu nanti. Sekali lagi, ku taruh Tuhan depan mata. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati. Amin. Menghormati kesucian sampai di kerajaanmu nanti. Yang penting saudara membuktikan hidup saudara berubah. Berubah positif, mengasihi Tuhan, memberkati orang di sekitarmu, kerinduanmu memenangkan jiwa, kesenanganmu kalau dipanggil Tuhan, tidak takut mati. Ini semua kan jadi bentuk-bentuk daripada kehidupan yang diubahkan. Kalau sampai nggak berubah, ya belum tentu salah saya sih, belum tentu salah si pembicara. Anda tidak merespon dengan benar. Nah, untuk membuktikan ini salah
saudara sendiri atau pembicara, ya Anda cari gereja lain, Anda cari pendeta lain, yuk ikuti dia. Kalau dia sampai bisa merubah hidupmu dengan benar, puji Tuhan. Maka saya berjuang untuk tidak mencela pendeta manapun. Kita nggak berhak, biar Tuhan yang menjadi hakimnya. Jadi kalau ajaran saya yang saya sampaikan menyinggung, bertentangan dengan ajaran orang lain, itu ajaran. Tapi saya tidak akan menyebut, mention namanya atau mencela, tidak boleh. Inisial pun tidak boleh kupakai. Kalau dulu masih suka gitu. Iya. Tapi sudah lama saya kira saya sudah mulai berubah. Keempat, bagaimana kita bisa berurusan dengan Tuhan? Kita membuktikan kepada diri kita sendiri apakah kita sudah melakukan kebenaran yang telah kita pahami. Di sini dibutuhkan yang pertama integritas. Anda harus membangun integritas itu. Yang kedua kejujuran, walaupun termasuk di dalamnya sebenarnya. Saya diberkati Tuhan dengan pengalaman ini. Saya sudah terbiasa sukses menampilkan diri sebagai pendeta yang baik, menampilkan diri sebagai orang saleh, dan itu membuat saya bisa lupa diri bahwa keadaanku yang sebenarnya belum tentu seperti yang orang nilai. Sampai suatu hari saya menyadari itu. Kalau kamu mencoba membuktikan dirimu benar, pasti kamu munafik. Sekarang yang kita harus lakukan membuktikan bahwa diri kita benar kepada diri kita sendiri. Apakah yang kita pahami mengenai kebenaran sudah kita lakukan? Amin. Saudara masih bersama saya? Kalau Tuhan berkata, ini benar. Orang lain mau mengatakan salah, apa artinya sih? Kalau Tuhan berkata, kamu salah. Orang lain mengatakan dia benar. Apa artinya sih? Makanya kita harus punya integritas. Apa yang kita pahami, apakah sudah kita lakukan. Dan kalau kita sampai berbuat salah atau tidak ada satunya antara yang kita pahami dan perbuatan kita sakit sekali, saudara. Terpukul sekali. Kenapa aku bikin salah? Sampai kita punya kebencian terhadap diri sendiri. Atau kemarahan. Kenapa? Nah itu kita mengalami proses perubahan. Aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat kulakukan. Ini pasti bukan menyangkut hukum. Paulus ketika mengatakan ini bukan sebelum dia bertobat. Sebab sebelum dia bertobat, Paulus berkata, secara hukum aku tidak bercela. Dia gak pernah bergumul dirinya itu orang salah. Tapi setelah bertobat, ternyata apa yang dia pandang baik dulu, jahat. Maka dia mulai berjuang dan ada konflik dalam dirinya. Menjadi orang saleh tidak mudah, saudaraku. Prosesnya panjang. Ketika saya mengatakan satu kalimat di depan salah seorang sahabat saya, pelayan juga aktivis, matanya agak terbelalak dia, saya lihat. Waktu saya bilang begini, saya tidak tahu kalau sampai nanti aku mati, apakah aku sampai menjadi corpus delicti, menjadi orang saleh Tuhan, seperti yang dia kehendaki. Dia terbelalak. Loh kalau Pak Eras ngomong begini gimana kita? Ya faktanya memang begitu. Saya gak pede betul. Apakah aku jadi corpus delicti yang sudah bulat? Saya gak pede. Kalau untuk masuk surga bukan sombong. Kayaknya pasti saya bukan. Tapi untuk mendapat nilai baik belum pasti. Makanya sisa waktu ini saya mau gunakan untuk sungguh-sungguh. Dulu ya waktu saya masih di Petamburan, saya sudah ngarang lagu ini. Tapi ternyata saya belum memenuhinya seperti yang saya pahami hari ini. Jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku makin saleh seperti Yesus, seperti Yesus. Senangkan Engkau ya Bapa-Ku, jadikan aku orang kudus-Mu, bentuk diriku semakin saleh
seperti Yesus, seperti Yesus, sedangkan Engkau ya Bapakku. Ternyata jadi orang saleh mustahil. Bagi kita mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dua-duanya nyaris mustahil. Bagi saya mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dua-duanya nyaris tidak mustahil. Atau nyaris mustahil. Sebab Tuhan tidak memaksa kita. Buat Tuhan kalau mau dikerjakan sendiri bisa. Tapi Tuhan tidak mengambil alih kemudi kita. Allah mengajar kita mengemudikan kemudi kita dengan tanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja ini, Anda hanya mendapat briefing bagaimana menjalankan hidup kekristenanmu dengan benar. Prakteknya adalah saudara sendiri setiap hari di bawah asuhan gurumu, Tuhan Yesus Kristus, guru kita. Kalau saudara hanya mau ke gereja hari Minggu di sini, ada mall, habis gereja jalan-jalan ke mall, Anda tidak berubah rugi. Kita rugi, kita sewa tempat ini sangat mahal. Mahal. Rugi. Saudara kalau sudah sampai ke tempat ini, mari kita sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh, saudara. Dalam hidup ini saya sudah berhutang budi kepada beberapa pihak. Dan saya tidak akan bisa membalas kebaikan mereka karena budi tidak bisa dibalas dengan uang. Misalnya saya pernah dibantu orang 5 juta 20 tahun yang lalu. Sekarang saya kembalikan 5 juta pun tidak akan sebanding dengan 5 juta waktu saya membutuhkan. Jadi saya harus menghargai budi itu dengan berbuat kebaikan kepada orang lain. Baik kepada orang tersebut maupun sesamaku yang membutuhkan pertolongan. Saya sering didampingi sahabat-sahabat saya dan teman-teman yang sangat setia. Melayani Tuhan, bahkan melayani saya, saudara. Saya tahu bahwa saya tidak akan bisa membalas kebaikan mereka dengan uang. Tetapi dalam hati saya berkata, kalau nanti aku ke surga, jangan sampai kamu tidak ada di situ. Kalau aku ada di surga, jangan sampai orang ini tidak ada, Tuhan. Sekarang juga kalau saya lihat wajah saudara sering hadir di gereja, juga muncul dalam pikiran atau benak saya, kalau nanti aku ke surga, jangan sampai tidak ada orang itu di sini, di surga. Nah, saudara sebagai orang tua berkata begitu enggak untuk pasangan hidupmu, untuk anak-anakmu? Dan hal itu membuat kita berjuang untuk menjadi orang saleh. Dampaknya begitu. Bagaimana kita bisa membawa orang ke surga dan berkata, Tuhan kalau aku nanti di surga, jangan sampai orang ini tidak ada di surga. Bagaimana kita bisa berkata begitu kalau kita tidak saleh? Kita punya daging yang jahat dan jiwa yang rusak. Tapi kita mau berjuang benar, saudara. Kalau Anda ada di sini, Anda diajak untuk menjadi penghuni kerajaan surga. Jangan beragama Kristen toh, tapi mengikut Yesus di jalan kebenarannya. Amin.